Setelah melaksanakan upacara pengibaran bendera dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, 8 Ketua RW dan 74 Ketua RT sekelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala menggelar upacara penurunan bendera pada Rabu sore 17 Agustus 2022 di Lorong Wisata RW 4. Upacara penurunan bendera berjalan lancar dan penuh hikmat. Bertindak sebagai pembina upacara Dewan Lorong Kelurahan Biring Romang, Kasran Syataha, penurunan bendera dilakukan oleh 3 pasukan pengibar, masing-masing Ketua RT 2, RW 04 Yolanda, Ketua RT 05, RW 02, Hasmiati, dan Ketua RT 02, RW 02, Santi. Yolanda mengaku meski hanya upacara di lorong, namun dirinya mengaku deg-degan saat akan menjalankan tugas sebagai pasukan penurunan bendera. Ketua RT 02 RW 04 ini mengaku bangga bisa menjadi bagian dari kegiatan yang sakral ini. Saya sangat bangga atas menjadi ini penggeret bendera karena ini momen yang sangat istimewa bagi saya. Jadi saya sangat bersyukur atas kesempatan ini. Ya kalau rasa demikian jelas ada, tapi harus kita laksanakan karena ini peristiwa yang sangat sakral. Sementara itu, Sekretaris Panitia HUT RI ke-77 Kelurahan Biring Romang, Andi Rita Suryasari mengatakan, upacara di lorong merupakan perintah langsung Wali Kota Makassar. Inisiatif RT RW ini adalah kesepakatan RT RW Kelurahan untuk ditempatkan di lorong wisata hidroponik RW 4. Penyelenggaraan upacara di lorong ini adalah perintah langsung oleh Wali Kota Makassar, di mana disampaikan kepada RT RW bahwa upacara di lorong. Inisiatif RT RW ini adalah kesepakatan dari RT RW Kelurahan Biring Romang untuk ditempatkan di lorong hidroponik RW 4, lorong wisata hidroponik RW 4 Kelurahan Biring Romang. Pesertanya dari mana saja nih? Pesertanya seluruh RW, seluruh PJ RW dan PJ RT yang ada di Kelurahan Biring Romang serta pengurus tim penggerak PKK Kelurahan Biring Romang dan kelompok PKK Kelurahan Biring Romang. Meski batal launching saat perayaan 17 Agustus, lorong wisata tetap dimanfaatkan untuk menyemarakan HUT RI ke-77. Terdapat 1095 lorong wisata melakukan upacara 17 Agustus. Hairudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.